Selamat malam semuanya, welcome to The Midnight Story. Kembali lagi bersama gue Markus, yang akan menemani kalian pada malam hari ini. Selamat datang di segmen Cerita Horor Gue. Sebuah segmen di mana gue akan membahas atau menceritakan ulang berbagai pengalaman mistis atau pengalaman horor yang kalian alami. Tentunya cerita horor ini berasal dari berbagai email yang kalian kirim, atau bisa jadi gue datangkan narasumber langsung yang ingin menceritakan pengalaman ini secara langsung. Tanpa perlu berlama-lama, pada episode kali ini gue akan membahas atau menceritakan pengalaman seorang perempuan yang katanya ini diganggu oleh sosok tak kasat mata saat dirinya dan teman-temannya mengikuti SBMPTN. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini dibawakan oleh perempuan yang bernama Sinta. Dan ini nama samaran nih, jadi dia dari si pengirim mengatakan bahwa dia tidak ingin diberitahu nama aslinya siapa. Jadi dia menggunakan nama samaran itu Sinta. Halo, kenalin kak, nama aku Sinta. Dan kali ini aku akan menceritakan soal kejadian mistis yang aku alami bersama dua orang teman. Kejadiannya sekitar tahun 2017. Pada saat itu aku dan dua temanku, sebut saja namanya Salsa dan Iren, baru saja lulus SMA. Kami bertiga punya mimpi yang sama, yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri, dan waktu itu kita semua ikut namanya tes SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kebetulan nih kita sama-sama dapat lokasi tes SBMPTN ini tempat yang sama, cuma berbeda gedung aja. FYI, lokasi tes SBMPTN ini ada di salah satu kota di Jawa Tengah yang punya dua universitas negeri yang cukup terkenal. Kami yang notabene bukan dari kota tersebut harus berangkat menuju kota X di satu hari sebelumnya. Akhirnya dengan jarak tempuh yang jauh dan kita butuh liburan untuk ke kota X, akhirnya kita memutuskan untuk stay 3 hari 2 malam di kota X tersebut. Oh iya, kita stay di dekat kampus yang jadi lokasi kita melakukan tes SBMPTN ya. Kami berangkat dari kota kami pada pukul 5 sore dan sampai di kota X itu pada jam 7 malam. Seperti biasa, belum terjadi hal apapun. Kami bertiga sibuk belajar untuk materi besok ujian SBMPTN. Pada malam itu, kami bertiga tidur dengan nyenyak karena di pikiran kami, besok tuh harus ujian. Pada hari ujian berjalan dengan lancar tanpa kekurangan satu apapun. Setelah selesai ujian, kita bergegas untuk turun ke kota karena maklum saja, di kota kami mall belum sebanyak di kota ini. FYI, lagi kampus ini tuh letaknya di bagian atas. Jadi bisa dibilang mungkin posisinya itu kampus kami berada di atas bukit. Nah, setelah kami puas bermain, lalu kami pun kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan, kami bertiga langsung bersih-bersih. Awalnya aku tidak berniat untuk bersih-bersih karena capek. Namun, Iren beritahu kalau aku sedang PMS. Dan ia pun bilang, ya sudah, gak apa-apa, kamu mandi paling akhir aja. Istirahat sih ya, jangan gak mandi, soalnya ini malam Jumat Kliwon. Aku tak mandi sih ya. Nah, setelah Iren ngomong begitu, aku bingung dan auto cek kalender yang tergantung di kamar. Ternyata memang benar malam Jumat Kliwon. Sontak ya aku yang sedang PMS langsung takut. Ditambah nih, urban legend yang ada di universitas dekat penginapan kami membuatku takut. Tak lama Iren selesai mandi lalu dilanjut Salsa. Lalu tibalah giliranku untuk mandi. Nah, waktu aku masuk ke kamar mandi, Salsa bilang, pintu kamar mandi jangan ditutup rapet ya, ngeri kekunci dari dalam. Aku cuma bilang iya aja. Dan akhirnya aku pun mandi. Setelah selesai mandi, ketika aku ingin keluar, tiba-tiba pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Padahal aku tidak menutup dengan rapat. Lalu aku mulai panik dan memanggil kedua teman. Ire, Salsa, aku kekunci di dalam. Tolongin. Aku mengulang ucapanku sampai 3 kali. Namun, mereka tidak mendengar. Aku terus berteriak dari dalam kamar mandi.
Aku cuma bisa bingung. Sampai pada akhirnya, aku pun ketakutan dan menangis di dalam kamar mandi. Karena ketakutan 1 jam berlalu. Baru udah kedua teman gue ini datang. Dan mereka sadar kenapa aku tidak keluar dari kamar mandi. Mereka mengetok pintu kamar mandiku dan sontak berteriak, "Tolong bukain pintunya dari luar." Mereka berdua mencoba untuk menobrak pintu kamar mandinya. Tapi mustahil. Karena kita semua perempuan. Akhirnya Salsa pun memanggil penjaga penginapan. Kami dan pintu kamar mandi bisa dibuka kembali. Ketika pintu kamar mandi dibuka, aku marah. Tapi aku diam saja. Tahu aku marah, Iren pun bertanya, "Kamu marah ya?" "Aku nggak denger loh kamu teriak memanggil kita." Aku pun bilang, "Dari tadi aku udah panggilin kalian kenceng banget, budek ya kalian." Salsa pun tidak terima dengan dibilang budak. Dari tadi kita nggak dengar kamu minta tolong ya. Malah kita berdua heran. Ngapain kamu nyanyiin di kamar mandi? Aku pun bingung apa yang diucapkan Salsa. Karena memang aku tidak menyanyi di kamar mandi dan takut. Akhirnya kita sepakat untuk melupakan kejadian ini dan tidur di jam 11 malam. Tepat jam 1 malam, aku tiba-tiba terbangun karena temanku Iren mengigau sembari membaca zikir. Saat aku kembali ingin tidur, tiba-tiba aku mendengar sekumpulan orang tertawa dengan sangat kencang. Dan aku berpikir, mungkin orang sebelah ini lagi pergi pesta. Tapi suara ini semakin kencang dan diikuti suara ayam berkokok. Aku yang merasa bingung kembali melanjutkan tidur dan teringat kalau ini adalah malam Jumat Kliwon. Aku tidur dengan perasaan was-was dan Salsa tiba-tiba terbangun sembari menangis. Ketika aku tanya, ia malah bilang gak apa-apa. Dan akhirnya aku mencoba untuk menenangkan dan tidur kembali. Namun dengan perasaan tidak tenang. Pagi hari pun tiba. Kami bertiga bangun dan cuma diam sembari kemas-kemas barang. Lalu ketika Iren memberikan kunci pada penjaga penginapan, ia bertanya, "Pak, nuwun sewu, itu semalam saya dengar suara orang-orang kok pada ketawa kenceng banget ya? Ada apa ya? Apa ada pesta?" Lalu penjaga penginapan itu cuma bilang sambil mengerutkan dahinya, "Lah, itu mbaknya lagi disambut," dengan senyuman yang cukup ramah. Sontak, Iren pun ketakutan dan langsung paham. Lalu mengajak kami untuk keluar dari penginapan itu. Kami pun akhirnya berjalan menuju keluar dari penginapan. Dan betapa kagetnya, kalau sebelah penginapan kami itu hanya ada kebun biasa. Yang semalam aku pikir tuh kos-kosan mahasiswa universitas tersebut. Dan ketika kami sedang berada di kereta menuju pulang, akhirnya Salsa pun menceritakan pengalamannya yang terjadi semalam. Dia bercerita bahwa dirinya tuh ketindihan. Ditambah, dia ini mendengar suara ketawa diikuti suara ayam. Aku yang mengalami hal serupa langsung berkata, "Apa jangan-jangan dari kejadian kamar mandi yang kita dikerjain ya?" Lalu kita bertiga tuh sampai saat ini masih menduga suara orang ketawa itu kira-kira siapa. Apa jangan-jangan mereka terkesat mati. Terima kasih ya Kak sudah mau mendengarkan kisahku. Sia dan itulah kisah dari Sinta yang lagi fokus pengen SBMPTN, justru malah diganggu oleh mereka yang tak kasat. Pesan gue untuk cerita kali ini adalah dimanapun kita berada, jika kita tahu mungkin ini sudah hari atau malam tertentu, atau mungkin kita lagi habis pergi dari tempat-tempat baru, ya pulang mandi itu nggak ada salah. So buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan gue mau terima kasih banget buat kalian sudah menonton video gue sejauh ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, karena gue masih akan terus improve video-video gue supaya makin hari semakin menarik untuk kalian tonton. Dan kalau kalian punya pengalaman mistis, pengalaman horor, boleh banget nih kirim ke email gue di javamen181998@gmail.com dengan subjek kisah horor gue. So sekian dulu untuk episode malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.